Ya, kembali lagi bersama kami di review series pembicara soal politik menjelang pemilu 2004 bersama Pak Arif, pakar marketing ULM dan caleg DPRD Banjarmasin Pak HM Yamin, dan juga Ketua DPD Partai Gerindra. Kembali Pak, kita ngobrol lagi. Pak Yamin, tadi selain kampanye bersama, Anda menyarankan juga ada strategi lain. Menurut Pak Yamin apa strateginya? Ya, kalau Pak Arif apa strategi? tentu saja Pak Bang Yamin ini harus menunjukkan brandnya. Brandnya itu terkenal apa sih di konstituennya. Dan ini harus konsisten, harus istiqomah dari ini periode yang kedua ya nih Bang, calon yang kedua atau ketiga? Yang ketiga. Wah, ini apalagi yang ketiga ini luar biasa. Luar biasa. Iya kan? Artinya sudah sampai dipercaya 2 kali ini kan sesuatu yang sangat wah, ya kan? Apa yang menjadi selling point, yang nilai yang paling menjual atau touch point yang paling sensitif yang mungkin tidak dimiliki oleh caleg-caleg lain selain tandem atau triplet tadi ya, karena memang itu yang harus dimunculkan sekarang. Apa yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh para pemilih kepada Bang Yamin ini. Saya tidak tahu apa karisma beliau, apakah janji-janji beliau yang selalu ditepati semasa kampanye itu yang tentu saja akan menarik perhatian para pemilih ini, apalagi bukan hanya good lookingnya atau gagahnya ya, karena kemarin kita ada peserta yang 2 minggu lalu juga sangat imut sekali menjadi narasumber kan, jadi tidak hanya mengandalkan wajah ya, karena sekarang zaman sudah mulai berubah, orang akan bisa mencari sedetik saja akan mencari Bang Yamin DPRD Kota Banjarmasin, dia akan kelihatan profilnya, track recordnya, istilah bahasa kerennya adalah digital footprintnya, iya kan, sebelum orang akan memilih. Nah, kita harus konfirmasi ke beliau sebenarnya rahasia apa, rahasia apa, terpilih 2 kali dan insya Allah yang akan ketiga ini ya. Insya Allah. Tapi ulun, kalau ulun itu memandang beliau ini muda, muda ya. Paling kada ibu-ibu dan ibu cewek-cewek memilih beliau. Kira-kira selain itu kira-kira apa Bang? Halo. Iya. Strateginya dari 2 kali terpilih. Iya, daripada kita bicara dompleng-mendompleng ya. Betul. Ya, apa Bang? Oh, sebenarnya yang pasti bahwa kita ini adalah calon legislatif yang nantinya yang akan dibebani dan diberi amanah bagi masyarakat kita ya. Kita harus mencamkan bahwa kita adalah sebagai calon legislatif yang nanti akan mengemban amanah dan kita akan pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat sebenarnya itu. Kalau saya selama 2 periode ini saya merasa dekat dengan masyarakat. Saya merasa juga memperhatikan dengan kondisi dan penderitaan kondisi kita saat ini seperti apa, dan juga kita setiap yang namanya menjadi perwakilan konstitusi masyarakat itu kita harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi baik dari konstituen sendiri, baik tokoh masyarakat, baik pun dari nanti di pemerintahannya setelah terpilih ya, misalnya di kelurahannya seperti apa kondisi sana. Itulah yang menjadi kita harus memperjuangkan di dalam penganggaran ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Arif juga terkait pokir dan dekat dengan masyarakat. Ini tagline-nya sepertinya ya, dekat dengan masyarakat. Ini mahal ini tagline Bang Yamin ini ya. Perlu digelorakan. Dekat dengan masyarakat ya kan? Bahwa dan kita semua adalah bersaudara sebenarnya. Kita semua ini bersaudara. Yang namanya kita ini kan walaupun tidak ada garisan keturunan dan sebagainya, kita anggap bahwa mereka ini adalah sudah jadi saudara kita gitu. Karena dia memilih atau tidak memilih kita setelah kita duduk terpilih bukan menjadi salah satu musuh, tapi adalah menjadi bagian dari keluarga, dan kita akan mewujudkan apa yang menjadi salah satu aspirasi ataupun penyampaian dari masyarakat. Makanya kita harus mendekatkan diri dengan yang tadi Bang Ari bilang bahwa kita harus dekat dengan masyarakat. Gitu. Ini menarik ya.
kata-kata dekat ini juga bersayap ya, dekat duduk bisa, ya kan? Ya itu bisa, tapi memang ini strateginya sudah terbukti dua kali ya. Mungkin strategi intinya mungkin kan diungkapkan sini. Oh ya betul. Karena tentu saja setelah COVID dan lain-lain itu dekat dengan masyarakat itu jadi berubah. Karena semasa COVID kan kita harus jaga jarak. Iya kan, harus jaga jarak. Nah, berarti harus sedikit melakukan repositioning repositioning karena zaman sudah berubah, teknologi sudah berubah. Nah, ini berkaitan dengan zaman berubah, usia juga tidak muda lagi gitu. Ya kalau wajah juga mungkin tidak muda lagi ya kan. Mungkin fotonya bisa tetap muda gitu. Bisa. Boleh. Nah, ini kayak Pak Yamin ke depan ini strategi Pian. Saya pertama mungkin saya juga adalah ketua partai. Yang kedua adalah saya sebagai wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin. Yang pasti saya juga berharap ini kan sudah mendekati masa kampanye, kita akan turun ke masyarakat lagi. Namun tidak hanya masa kampanye, selama kita pun di DPR juga udah turun di masyarakat, sudah dikenal dengan masyarakat. Ini dekat. Sudah dekat. Ya, kata-kata dekat tadi memang tagline beliau seperti ini. Memang saat ini masyarakat juga punya mereka juga yang namanya pemilu ini kan bebas loh pemilih kan bebas, masyarakat yang memilih akan menentukan mana yang menjadi pilihannya sebenarnya. Ya kita juga akan menyerahkan kembali pemilih ke masyarakat sebenarnya. Silahkan mereka yang menentukan memilih siapa sih dari ini dari nomor 1, 2, 3 dan 4 sebagainya. Nah karena di posisi saya ada pertama adalah ketua partai, yang kedua adalah incumbent, maka diberikan penghargaan oleh dari pusat nomor satu. Itu kan secara garis besarnya di ADRT juga seperti itu ya. Yang lain juga seperti itu kan gitu. Nah, jadi memang ya bagaimana cara memberani kita dengan masyarakat ya itu kita harus dekat dengan masyarakat itu tadi dan kita harus merasakan apa yang menjadi juga perasaan masyarakat. Dan poinnya bahwa kita adalah bersaudara semuanya kan, berkeluarga semuanya. Kita keluarga, kita ada berkeluarga dekat dengan masyarakat dan bersaudara. Kira-kira penjabaran dekat dan bersaudara itu kayak apa Pak Arif? Harusnya beliau yang menjabarkan. Pandangan dari Bang Arif aja. Pandangan dekatnya siapa? Ya. Kalau sudah merasa dekat, ya kalau orang konsumen ini kita mau berbelanja ya, berbelanja ke sebuah toko dan kita sudah merasa dekat dengan pemiliknya, sudah merasa seperti saudara, maka biasanya kita jarang menawar. Kemudian kita percaya 100%, ya kan, dan kita menjadi loyal. Nah ini adalah salah satu kunci yang sangat besar dimiliki oleh Bang Yamin ini dengan tagline dekat dan bersaudara. Dan tentunya ini harusnya di-maintain lebih dalam lagi sehingga ini bisa menimbulkan efek ketagihan ya buat para pemilih nanti untuk memilih Bang Yamin ini. Karena persaingan di 2004 ini akan lebih keras gitu. Barang-barang substitusi artinya pesaing-pesaing justru makin banyak ya. Betul. Dan mungkin sama-sama dengan tagline dekat dan bersaudara. Betul. Ini ya Pak Yamin menyikapi ini. Ya, tadi juga Mas Iwo sampaikan bahwa ini lebih sengit ya pertempurannya ya. Betul. Bahwa ini kan ada bahwa dulu sekian parpol, sekarang udah 18 parpol. Berarti dikalikan 45, setiap parpol mengirim atau orang-orang terbaik didaftarkan berapa ratus itu. Betul. Dicari kan cuma 45. Jadi 10% ya dari milih ya. Jadi saya punya sampaikan bahwa saya punya tim. Saya punya tim yang orang katakan 1000% saya percaya. Dan apa yang menjadi kata-kata saya, apa yang menjadi kata-katanya dia, itu saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan tim saya itu. Mulai tim pertama, tim kedua. Jadi ada orang khusus tim saya memiliki tim ya. Setiap caleg pasti akan mempunyai tim yang dipercaya ya Bang ya. Jadi mereka menyampaikan apa yang dia menjadi catatan dia sampaikan ke masyarakat, itu juga akan saya penuhi lah katakan seperti itu. Misalnya masyarakat mohon bantuan, misalnya ada perbaikan jalan musola, misalnya katakan seperti itu kan kita bantu gitu, siap membantu, kita bantu gitu. Tapi kita berpikir dengan memberikan bantuan itu tanda kutip tidak berpikir sama sekali yang namanya akan mendulang suara, tidak. Gitu kalau saya Bang. Saya secara
Dan branding saya dari awal sampai 2 periode tidak pernah ada yang namanya tulisan dukungan. Saya hanya minta doakan saja. Wah, doa. Kalau saya diminta doakan, kalau memang didoakan oleh salah artinya dengan masyarakat didoakan, kalau dia mendoakan kabul bagaimanapun ya mungkin akan duduk kan gitu, akan mengemban amanah kan gitu. Jadi saya garis bawahi bahwa setiap masyarakat yang meminta bantuan untuk pembangunan dan sebagainya, dalam hati kita dulu yang kita tanamkan bahwa tidak berpikir kita akan minta suara mereka. Iya. Tapi masyarakat yang akan merasakan yang namanya ini adalah bantuan misalnya dari Bapak Haji Muhammad Yamin, katakan seperti itu. Mereka yang kita kembalikan dan kita tidak akan menjadikan bantuan ini adalah sebagai apa ya Bang, maaf ya. Karena apa namanya wajib membantu, wajib memberikan suaranya, tidak. Itu kalau saya, kita harus yang namanya beramal itu ya beramal, ikhlas aja. Kalau saya ikhlas gitu. Namun saya selalu menyatakan dengan masyarakat, Bang Arif ya, alhamdulillah bahwa ini kita bisa membantu dan mohon doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan pemikiran yang bagus dan mungkin bisa menjalankan apabila diberi amanah. Artinya kada sekedar pas menjelang pemilu aja. Tidak itu. Saya tidak. Kedekatan itu perlu dipelihara. Dipelihara. Ya. Apalagi dipelihara oleh beliau selama 10 tahun. 10 tahun sudah dekat dengan masyarakat. Luar biasa. Ya karena tadi memang ibarat pohon itu selalu dipupuk. Iya kan, dipupuk ya melalui silaturahmi beliau dan juga melalui pemenuhan janji-janji politik beliau, sehingga juga akan tentu saja akan bermanfaat di masa yang akan datang. Cuma kita lihat di 2024 seperti Pak Eko bilang bahwa itu semakin sengit, kemudian strategi kampanyenya sudah sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Kenapa berbeda? Sekarang bantuan belum tentu menjadi jaminan. Sekarang mereka akan lebih smart, lebih pintar. Dia akan membantu bantuan googling untuk mencari informasi-informasi sebelum memilih. Ingat bahwa yang menjadi dominan nanti para pemilih adalah Generation Y atau Generation Y dan sebagian Generation Z. Tentu saja mereka tidak mempan dengan janji-janji manis. Ya, mereka perlu sesuatu yang berbeda. Nah, apakah nanti kita buktikan lagi pendekatan beliau masih efektif untuk segmen itu? Betul. Apalagi dengan urusan dompleng-mendompleng, iya kan? Dia akan sangat bertanya. Generation Y dan Generation Z itu akan bertanya ini siapa, dan ini siapa. Nah, makanya tadi kalau kita kembalikan tadi, ini agak unik ya, agak unik. Bang Yamin nomor 1, nomor 8, dan nomor 5 misalnya. Waduh, urusan hanya ini saja menjadi agak membingungkan ya. Apalagi ditulis di papan catur misalnya ya. Seperti itu Pak Eko ya. Urusan dompleng-mendompleng ya. Kalau mesin dompeng lain lagi ya. Kalau urusan dompengnya itu lain lagi nama mesin ya Bang Eko ya. Ya. Nah, ini menjelang akhir, ini ulun minta closing statement dari Pak Yamin dan juga closing statement dari Pak Arif. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya, mungkin ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan sebagai Pak Eko dan juga Bang Arif, luar biasa ya. Kita sih yang pertama mungkin berharap ya pemilu ini berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan aman, damai, dan tentram. Siapapun yang menjadi terpilih dalam hal nanti di pemilu, baik dari presiden, baik dari provinsi, maupun dari kota, jalankanlah amanah dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Karena kita adalah sebagai titipan. Karena amanah itu hanya sebagai titipan di kita yang kita jalankan selama masa jabatan kita 5 tahun sekali yang akan ikut terus berkontestan. Ya, kalau saya yang pasti bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua adalah keluarga. Namun semua itu kita kembalikan ke rakyat, ke masyarakat yang akan menentukan pilihannya. Namun dengan catatan, pilihlah yang benar-benar untuk memperjuangkan
menjadi salah satu aspirasi, yang menjadi suatu bagian dari diri dari kawan-kawan, dari masyarakat, artinya dekat dengan masyarakat tadi, itu yang menjadi catatan. Dan paling poin bahwa adalah menjadi pemimpin harus pemimpin yang amanah. Gitu aja. Amin. Amin. Ya. Pak Arif, bagaimana? Closing statement saya adalah 28 November sudah sangat dekat. 28 ya. Ya, 28 November sudah sangat dekat. Oleh karena itu para kandidat ya caleg harus sudah bersiap-siap untuk menyiapkan strateginya dengan jitu dan matang. Urusan dompleng-mendompleng tentu saja bagian dari sebuah strategi. Tetapi apakah efektif atau tidak itu nanti dibuktikan pada tanggal 14 Februari. Terima kasih Bang Eko. 14 Februari ya. 14 Februari. Oke, terima kasih, menarik sekali pembicaraan kita bersama Bapak Muhammad Yamin dan juga Bapak Arif, sangat inspiratif. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan kita bisa memilih wakil-wakil kita yang terbaik. Demikianlah Tribun Series Suara Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.